Dengan Anda mengatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul, Anda sudah ditertawakan karena itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan seorang Lukas dari cerita-cerita yang terjadi di antara Yesus dan murid-muridnya, yang Lukas susun berdasarkan dengan pemberitaan dan cerita kesaksian-kesaksian orang yang tidak kita kenal. Bahkan jangankan kita, Lukas sendiri tidak menerangkan siapa orang yang dijadikan sebagai saksi. Jadi sekali lagi saudara, semakin Anda ingin menjelaskan, semakin nyata bahwa yang datang kepada saudara itu adalah iblis. Nah, silakan Anda buktikan bahwa saya salah. Yang datang kepada Paulus itu bukan iblis, tetapi anak Maria. Silakan Anda buktikan. Kalau kalian tahu ceritanya Paulus, dia itu sangat menderita. Ini ada ayatnya, dia menderita karena membawa nama Kristus ya. Di mana ada orang yang mau menderita demi Injil. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja. Ya, itulah yang menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, ya, itulah yang ditanya. Itulah yang sedang dipertanyakan. Siapa itu yang berbicara? Kenapa? Itu? Ya, Yesus, karena dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Rela mati hanya untuk mengabarkan Injil itu. Itu coba Anda lihat, nyata itu, coba Anda lihat Yudas. Apa yang terjadi dengan Yudas? Dia bunuh diri. Gara-gara dia kerasukan iblis kan? Iya, beda lah. Kenapa bisa beda? Anda kan mengatakan bahwa Paulus kemudian rela mati dan bla bla bla. Bagaimana dengan Yudas? Bahkan berakhir dengan mengenaskan bunuh diri. Karena apa? Karena iblis juga kan? Paulus dibunuh oleh orang-orang, dia bukan bunuh diri. Nah, kalau itu nggak ada apa-apanya berarti, karena dia dibunuh ternyata, bukan dia yang berkorban, tapi dia dibunuh. Sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Bang Juma tahu arti mati martir. Tahu arti mati martir? Tahu. Anda baca Yohanes, Anda baca Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Apabila ada seorang yang mengatasnamakan aku, menyampaikan sesuatu firman mengatasnamakan aku, tetapi itu bukan aku, maka orang itu harus mati. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan berapa? Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 sampai nomor 22. Sekarang permasalahannya karena Bang Juma selalu mengubah-ubah ayat, aneh. Ulangan 18 ya, nomor yang 5. sering mengubah ayat itu Lembaga Bible Indonesia. Coba aku tanya, Yohanes 3 ayat 16 isinya berapa? Yohanes 3 ayat 16 menurut Bang Juma gimana isinya, coba? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya atau hambanya yang tunggal. Supaya siapa? Apa yang benar? Apa yang benar? Lanjutkan. Supaya siapa yang percaya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Betul? Kan ngarang. Ini apa jadinya, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya bukan hambanya. Itu satu yang pertama, pelintir. Anda baca Kisah Para Rasul, dengar. Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Berarti hamba di situ adalah anak. Anda baca Amsal 3 nomor 11 12, yang dimaksud anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Seibarat kemudian dia yang tekun, telaten, teratur dalam hidupnya mendengarkan petua-petua atau nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran ayah kepada anaknya. Berarti bapak di situ ibarat ayah dan hamba, dan anak di situ adalah ibarat hamba. Jangan kau membahas tentang agamamu kalau kau sendiri tidak menguasai Bibelmu. Itulah ya apa yang tertulis diubah-ubah. Siapa yang iblis di sini, Bang Juma? Sekarang permasalahannya, yang iblis siapa? Sekarang permasalahannya, kalau Anda mendasari dengan pernyataan itu, sekarang Anda lihat di dalam pengakuan Yesus sendiri. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain.
melainkan pergilah ke bangsa Bani Israel, datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang apakah Anda Bani Israel? Baca lagi Yohanes 3:16. Aku baca lagi ya. Silakan Biar Anda baca. Bang ini. Iya. Silakan, Biar silakan. gak itu. Silakan Yohanes Anda. 3:16. Silakan. Yang fatal itu adalah mengganti anaknya menjadi hambanya. Yang kemudian ini Silakan. supaya setiap orang bukan hanya Bani Israel ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ya, supaya setiap orang yang percaya padanya bukan cuma orang Israel, oke? Jadi kalau Bang Juma tanya aku bukan orang Israel atau bagian dari orang Israel, ini bukan berbicara itu. Ini berbicara setiap orang yang percaya padanya. Oke, baik. Itu yang kedua. Oke, sekarang tunggu gantian kita. Sekarang ketika Yesus berkata, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya percaya. Anda orang Israel? Bukan. Berarti dia diutus untuk Anda atau bukan? Setiap orang yang percaya padanya. Iya. Sekarang Anda percaya enggak kalau dia itu mengatakan kalau dirinya utusan hanya untuk Bani Israel? Anda percaya enggak? Iya, untuk orang-orang yang terhilang, yang membutuhkan Tuhan. Dari Iya, karena memang Yesus datang kepada kepada domba-domba yang terhilang. Jangan grogi ngomongnya, jangan grogi. Anda mengatakan Enggak. setiap orang yang percaya. Sekarang siapa yang percaya atas ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk Bani Israel saja? Anda atau Bang Suma yang mau percaya? Ya, saya percaya. Bagi yang mau percaya. Saya percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Anda percaya enggak? Enggak. Maksudnya gimana sih? Anda membaca Yohanes 3 nomor 16, setiap orang yang percaya Yesus pasti akan hidup kekal. Tapi orang yang tidak percaya mati dalam dosa. Anda percaya enggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Iya. Keluar sekarang juga dari Kristen. Kalau Anda percaya itu. Kenapa nangis? Anda mengatakan Anda percaya. Kalau Anda percaya, berarti Yesus diutus bukan untuk Anda, tetapi hanya untuk Bani Israel. Berarti yang mendapatkan hidup setiap orang, bukan Anda. Ini Yohanes 3:16 itu, setiap orang yang percaya kepadanya. Iya, setiap orang berarti Anda dan saya juga kan? Ya. Betul? Sekarang Anda percaya enggak? Masalahnya Bang Juma percaya enggak? Saya percaya kalau Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Ya udah, baptis yuk, baptis saja. Kenapa saya harus dibaptis? Saya bukan Bani Israel. Katanya percaya. Saya percaya kalau dia hanya untuk Bani Israel. Salah. Kenapa saya harus dibaptis? Loh, itu ucapan Yesus. Roma 10:9. Roma 10:9 itu Paulus. Itu Paulus. Saya nggak percaya Paulus. Saya hanya percaya kepada Yesus. Perintahnya percaya kepada Paulus atau percaya kepada Yesus? Ayat 28. Silakan Anda baca. Dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati melainkan beroleh. Nah, sekarang Anda percaya enggak? Sekarang Anda percaya enggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya enggak? Iya, percaya, itu perkataan Yesus sendiri. Kalau percaya, keluar dari Kristen hari ini. Loh, kok nangis? Gak nyambung Bang Juma. Kok gak nyambung? Kalau percaya bahwa dia hanya utusan bagi Bani Israel, berarti Yesus bukan utusan untuk Karisteng. Kok jadi nangis ente? Katanya percaya. Kan diperjelas. Itu kan siapa yang untuk domba-domba yang terhilang. Itu yang kan hilang dari Bani Israel. Menceritakan tuh domba-domba yang terhilang. Ya. Yes. Karena Ada nggak Yesus mengatakan aku diutus? Ada nggak Yesus mengatakan aku diutus untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada? Yohanes 3:16 kan jelas. Hei, setiap orang yang percaya. Saya percaya. Bunda Mila percaya, Bunda Rahma percaya, Bang Handi percaya, Kian Santang percaya, baptis. Dinda Ali percaya, Uni Ripa percaya. Kenapa larinya ke baptis tuyul? Bukan Roma 10:9, Matius 28:19. Itu ajaran Nabi Paulusmu, bukan ajaran ya udah, Matius Yesus 28. kami.
Matius Matius 28 ayat 19. 28. Matius 28 itu bukan ucapan Yesusku. Itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Inilah yang sedang kita bahas. Buktikan kalau itu adalah Yesus yang berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Buktikan kalau itu adalah Yesus anak Maria. Buktikan. Buktikan kepada kami kalau itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Di Matius 28 itu adalah Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Oke. Apakah Bang Juma percaya kalau Matius itu adalah salah satu rasulnya langsung yang melihat langsung Yesus itu hidup? Matius itu murid Yesus, saya percaya. Tapi buku Matius itu bukan catatan murid Yesus. Lalu Matius itu, Injil Matius itu kan ditulis oleh Rasul Yesus, yaitu Bukan Matius, saudara, betul? bukan. Anda baca Matius 9 nomor 9, bukti bahwa buku Matius itu bukan catatan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Apa emang isinya? Apa memang isinya? Baca, makanya jangan jadi Kristen aja. Matius berapa? Karena Bang Juma dari tadi ubah-ubah isi ayat Alkitab. Baca, Anda yang baca, jangan saya. Kalau Anda mengatakan saya Matius merubah. berapa? 9 nomor 9. Lari-lari kemana lah terus Bang Juma ini? Kamu mengatakan Matius. Silakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius Nah, lalu siapa mengikut itu? dia. Siapa Matius itu? pemungut cukai, rasulnya. Ya, Yesus siapa langsung yang menulis? Injil Sinoptik Siapa Matius. yang menulis? Ya, siapa yang menulis dan siapa Matius itu yang dipanggil oleh Yesus? Ya, muridnya Yesus langsung yang penulis Matius. Dari mana ceritanya? Coba Anda baca lagi. Apa bacanya di situ? Matius perikop Matius pemungut cukai. Ini perikopnya ya. Matius pemungut cukai nomor 9-nya. mengikut Yesus. Nomor 9. Ya, Nomor 9. setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dia Lalu ia melihat berkata kepadanya, seseorang. Dia tidak mengatakan dia melihat aku, tapi dia mengatakan dia melihat seseorang bernama Matius. Lalu dia memanggil Matius, orang tersebut. "Matius, ikutlah denganku." Lalu dia Matius ikut dengannya. Andai saja penulis Matius itu adalah Matius yang dipanggil Yesus, pada saat itu Yesus memanggil aku dan aku ikut dengan Yesus. Faktanya, iya, ini kan Iya, apa? Dituliskan oleh Rasul Matius menceritakan dirinya. nah kalau dirinya justru dia akan mengatakan, "Dan dia melihatku lalu memanggilku." Iya, ini kan bercerita tentang sejarah, bukan bercerita tentang dirinya. Kalau sejarah itu ditulis oleh pelakunya, maka dia akan mengatakan aku. Iya, ini kan tokoh utamanya Yesus. Tokoh utama utamanya kan Yesus. Penulisnya adalah orang Dengar. kedua. Dan yang diceritakan Injil juga adalah sinoptis. orang kedua. Bentar. Bang Juma, tahu arti Injil? Ya tahu, jangan kau ajarin saya. Ya udah, Injil itu artinya kabar tentang Yesus. Udah, kabar tentang Yesus atau kabar sukacita. Jadi Injil sinoptik itu berbicara tentang tokoh utamanya yaitu Yesus. Iya, yang kita tanya ini Matius, bukti bahwa buku Matius bukan tulisan murid Yesus. Murid Yesus itu lah yang dipanggil. Lalu siapa? Punya data? Lalu kalau bukan Matius, lalu siapa? Tidak diketahui siapa penulisnya. Pengarang bebas. Loh. Coba kau tunjukkan data di mana dikatakan tentang penulis buku Matius. Silakan. Apa? Coba kau kasih saya data bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius, murid Yesus. Di Silakan. mana? Di Alkitab? Atau di mana? Bukan, di majalah Tempo. Oke, Wikipedia banyak sekali, kita buka ya. Ya, silakan. Injil Matius menurut Wikipedia, karena memang Bang Juma paling kenal Wikipedia. Menurut gereja. Nenek mau kiper lah. Bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan silakan. Kau tunjukkan datamu sampai kau bongkok. Aku takut apa bentar. 20 juta loh buat kau kalau kau sanggup membuktikan. Silakan. Nggak percaya aku dikasih. Pasti selalu disalah-salahkan jawabanku. Lah, kalau memang salah mau kayak mana?
Justru yang kita cari ini adalah yang benar. Bang Juma butuhkan apa? Pasti Yang benar. Nggak jelas Jawaban yang benar, butuhkan. jawaban yang akurat. Sejauh ini Anda belum bisa memberikan itu. Bahwa Yesus adalah hantu gitu. Bukan, bisa jadi. Bisa Bukan? jadi. Lah, Anda kan mengatakan di dalam Anda kan mengimani Tuhan Anda itu roh. Sedangkan roh bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma artinya hantu. Yohanes 4 ayat 24, Allah Iya. yang roh, bukan Tuhan. Nah, pneuma di situ kan artinya roh. Iya, Nah, pneuma itu artinya hantu. enggak juga. Lo kok enggak juga, gimana sih? Tergantung konteksnya. Lo kok ya. Yang namanya hantu ya setan, bro. Gak ada konteks-konteks. Kalau hantu sudah berbicara, hantu ya setan. Ayo, mana dalilnya? Mana dalilnya? Penulis buku Matius adalah justru bapak-bapak gereja mula-mula di tahun 1300. Kok Bapak gereja mula-mula? Yes. Bapak gereja belum ada, Yesus. Iya, Bentar, makanya Yesus. sekarang kamu ingin minta tolong kepada siapa untuk membuktikan bahwa penulis buku Matius itu adalah murid Yesus? Kamu mau minta tolong sama siapa coba? Kalau bukan bapak-bapak gereja Oke, mula-mula. lalu siapa Matius? Matius siapa dong? Kalau bukan muridnya, siapa lagi? Ya, orang yang tidak dikenal, kan sudah kubilang tadi, orang yang tidak dikenali siapa penulis Matius ini, tidak dikenali oleh bapak-bapak gereja awal mula. Tahun 130. Mana datanya? Ada nggak? Mana datanya kalau penulis Matius itu adalah bapak-bapak gereja atau orang nggak jelas? Ada nggak? datanya? Bukan, bapak-bapak gereja awal mula kira-kira tahun 130 Masehi mengatakan bahwa buku Matius itu diduga ditulis Matius lain yang hidup di tahun 80-an setelah Yesus itu mati. Oke, saya dapat Bang Juma, minta Ya. 23 juta. Silakan. Silakan. Ini Nah, silakan. aku Apa pakai Android lagi, Besarin. iPhone-ku. Besarin. Nah, iPhone. kau dapat di mana itu? Dapat di mana informasinya itu? Ya Wikipedia. Wikipedia. Namun kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 1790 menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Injil ini ditulis oleh Matius. Nah, terus Oke. tahun Matius berapa? adalah seorang pemungut cukai, Tahun petugas berapa? pajak pada zaman itu. Apa? Tahun berapa? Ditulis oleh Matius. Iya, tahun berapa ditulisnya? Dengar, Tahun berapa? nggak ada ditulis tahunnya. Bentar, aku baca lagi. Bisanya itu nggak ada. Matius adalah seorang pemungut cukai, menjadi salah satu dari ke-12 rasul Yesus. Meskipun ada yang menduga ditulis oleh Matius yang 80 tahun setelah Yesus wafat, namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalen College Oxford Inggris menunjukkan bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Ya, sebelum tahun 66. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Antara tahun 33 sampai tahun 66 ada 33 tahun. Apakah seorang Matius ini adalah seorang penghafal? Jadi catat lah. Kok dihafal? Nah, kapan dicatatnya? Tahun 66. Yang ketika Yesus naik Ketika ke surga apa? lah. Nah, berarti dia mencatat kapan? Dengar, pada saat Yesus bersama dengan dia ya ditulis sambil ditulis. Mati nih di Kan mana? itu kan selesai. Di mana ada? Di mana murid Yesus menulis? Di mana datanya murid-murid Yesus menulis? Di mana? Di mana kemudian Yesus memberikan perintah untuk menulis, sedangkan mereka bukan penghafal? Ayo. Coba Anda Karena dalami lagi Matius 9 nomor 9 tuh. Ayo. Kalau itu adalah Dia murid pasti Yesus. ditulis.
Bang Juma pasti Ditulis apa? apalagi mengenai Tuhan pasti ditulis lah. Kamu mengatakan pasti ditulis. Mana buktinya? Di mana murid Yesus menulis yang seangkatan Yesus di mana? Sedangkan Anda membaca barusan diindikasikan dituliskan pada tahun 66 Masehi. Berarti Selesai. ada. Ini dengar, aku baca lagi ya. Ya, silakan, silakan. Bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Ditulis sudah selesai Pada tahun sebelum 66. pada tahun 100 apa? 66 Masehi gitu. Masehi lah, kok sebelum Masehi? Yesus lahir kan Masehi. Iya, Masehi. 66 Masehi. Gitu maksudnya. Nah, coba. Iya, itu Nah, berarti apa yang tertulis di Matius 9 nomor 9 itu salah. Matius 9 ayat. Matius 9 nomor Kenapa? 9. Ya betul lah. Kan tadi kan berbicara Matius kan. Ya ini Matius ini siapa lagi dong? Lah, kenapa dia mengatakan catatannya itu orang lain? Kok orang lain, Bang Juma? Injil sinoptik itu berbicara tentang kabar Yesus atau tentang Yesus. Ya, tokoh utamanya itu Yesus. Jadi ya Matius itu sedang menceritakan. Coba tunjukkan datamu Tentang yang Yesus. tadi yang di Wikipedia itu. Di situ tertulis begini. Meskipun kitab-kitab Injil sebenarnya tidak mencantumkan nama penulisnya, secara tradisional Injil Matius diyakini ditulis atau bersumber pada Matius. Naskah papirus yang di Oxford College Inggris ada. Coba tunjukkan. Gurunda Naskah papirus. ini data ininya nih. Penelitian Naskah bahkan di sini sumbernya dari ini ya. Ensiklopedia Katolik yang tadi disebutkan ini berdasarkan fakta memang benar. Ya, ini kan bahasa Inggris aslinya. Ini kita translate ya. Di sini dikatakan ya, keempat Injil awalnya anonim. Tanpa Anonim. nama nih. Dalam artikel saya sebelumnya, kapan Injil ditulis dan bagaimana kita dapat mengetahuinya, saya menyatakan bahwa Injil Perjanjian Baru sebenarnya adalah tulisan anonim. Anonim tanpa nama awalnya. Nama. Ya. Tidak diketahui siapa nggak ada nama penulisnya. penulisnya. Betul. Ini sumbernya dari, nah mereka mengambil referensinya termasuk di sini Ensiklopedia Katolik. Nah ini. Ya memang faktanya begitu sejarahnya. Jangan dipaksakan. Iya. Jangan dipaksakan ngarang. Ini panjang. Ini memang dibahas. Semuanya itu anonim, betul. Anonim, tidak diketahui kan Lanjut, sudah Guru. katakan tidak mencantumkan nama bentar. penulisnya. Namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Maclaren College Oxford Inggris menunjukkan bahwa Injil Matius ini ditulis oleh Matius. Bagaimana Naskah ceritanya? papirus. Bagaimana ceritanya kemudian ketika Origen menyatakan bahwa Injil yang pertama Matius, Injil Matius dikatakan disusun dalam bahasa Ibrani. Mana buktikan? Bentar, saya buka papirus ya. Papirus, Maclaren papirus. Bentar. Bertulisan Yunani sebagai bagian dari Injil Matius yang memberikannya kepada yang kemudian dimasukkan dalam otorik. Iya, ini kan papirus. Iya. Apa itu? Di mana ada tertulis di situ bahwa itu adalah tulisan dari Matius? Buku Matiusnya memang seperti yang Anda ceritakan, memang betul. Tapi menerangkan bahwa penulisnya Matius itu di mana? Sedangkan kitab-kitab itu tidak diketahui siapa penulisnya. Dengar, di naskah papirus yang mengidentifikasi potongan bertulisan Yunani sebagai bagian dari Injil Matius. Nih, bagian dari Injil Matius. Nah, itu naskah papirus jelas. Iya, itu penamaan, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Penulisnya yang Matius siapa lagi? Di mana tertulis? Hanya dinamai Injil Matius.
dinamai Injil Matius supaya itu dianggap Pasti sebagai Matius lah, siapa lagi kalau Bagaimana bukan Anda Matius? bisa memastikan sementara tidak ada catatan yang mengatakan itu adalah tulisan Matius? Bahkan kalau Anda membaca Matius 9 nomor 9, jelas itu bukan tulisan Matius. Coba Anda baca lagi Papirus, deh. ini naskah papirus loh Bang Juma. Di naskah, Naskah papirus itu jelas papirus menceritakan bahwa Na- penulisnya itu Matius. Mana tunjukkan? Coba tunjukkan. Buka kamera. Bentar. Balik aja guys. Di mana tertulis di papirus itu ada penulisnya adalah Matius? Mana Bede? Arel Sabar, boleh sabar. membantu tapi nanti tunggu ya setelah Jeb. Mana? Ini sudah lari kemana-mana ini. Iya bentar ini. Buktikan itu Bang Jeffrey. Silakan. Apa kau Warel? Kau baru naik kau? Ya itu saudara lu masih Kristen itu gimana sih main gas aja lu. Oh Bang Arel. sorry. Lama-lama gua hajar lu nanti Jeff. Nah, ayo berantem kalian lah. Biar kapok lu Bang Zuma ini. Yang dihajar si Arel, yang kapok Bang Juma. Gimana sih lu? Ayo mana? Lanjut dulu Kelamaan. lanjut sembari menunggu lanjut dulu ke Arel bentar ya. Aku lagi nyari yang jelas. Ayo buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Si Jeb tidak sanggup. Mudah-mudahan Ariel bisa. Ayo, saudara Ariel. Bang Jom, ini di luar dari konteks apa yang abang sampaikan sekarang ini. Boleh nggak? Ini kan bulan ini bulan Ramadan ya. Boleh nggak saya tanya? Pengen tahu aja. Boleh, misalnya Boleh ya? triknya misalnya. Boleh nggak? Triknya udah basi itu trikmu. Jawab, itu beban yang harus kalian selesaikan. Karena kalau Ya tidak, nanti ya kasihan sambil kita Kristennya. kerjakan juga, Bang. Ya udah. Boleh nggak kasihan saya nanya Kristennya. sesuatu? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada saya nanya sesuatu? Iya, silakan aja. Tapi Baik, beban untuk Bukan, membuktikan iya nanti ada di Anda. beban itu pasti kita akan kerjakan Bang. Jadi Pasti ini kan apaan? saya secara pribadi karena memang ini kan bulan puasa dan saya pengen tahu juga gitu loh Bang. Apa hubungannya dengan bulan puasa? Justru karena Iya, bulan makanya- puasa ini makanya kami Ini tebarkan kan bulan ilmu. Ramadan. Kami tebarkan bulan kasih, pemahaman, dan setiap kebenaran. orang itu pasti akan mengikuti namanya itu Apalagi ajaran-ajaran Tuhan gitu loh. Maksudnya saya mau nanya, apa itu? Muhammad Hmm. pertama dia sholat sebelum masjid ada, di mana dia sholat? Nabi Muhammad sebelum ada masjid di Iya. mana dia sholat? Nabi Muhammad itu senantiasa sholat. Iya, di mana Bang? Sholat Di itu mana? apa? Sholat Dalilnya itu di apa? mana? Dalilnya di mana? Sholat itu senantiasa apa yang kamu pahami? Sholat itu berdoa, memohon, bertahan terus di dalam. Bang, gini Bang Jung. Kalau saya tanya, misalkan ini saya ibaratnya abang ini belanja beli buah, misalkan. Saya tanya sama Bang Jung, Bang, ini beli buahnya di mana? Gitu loh. Jadi kalau di pasar ya di pasar, kalau di kamar ya di kamar, gitu loh Bang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu sebelum masjid ada, di mana Muhammad itu pertama kali dia sholat, di mana? Jadi gini, Iya, jawab dulu Bang, jawab dulu. sabar dulu, sabar. Anda kan bertanya. Kalau Anda bertanya itu ya, kalau Anda bertanya. Jangan itu ketawa, jangan batuk-batuk. Gua turunin lo. Yang sopan lo. emang saya Monyet batu, Bang. lo. Mampus kan? Oke, Kalau kita aku berbicara, dapat ini. Mana Mana ini? 23 juta ya Bang? Cuma ya silakan. ini gak jelas gimana itu.
Dibesarin. Matius pengarang Injil semua dengan tradisi. Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum tahun 50 sebelum Masehi. Sebuah sumber menyatakan bahwa Injil Matius ditulis untuk gereja Yahudi Kristen dalam lingkungan Yahudi yang kuat. Akan tetapi di akhir tulisan yang akan ditujukan bahwa penulis Injil Matius bukan berasal dari Palestina yang memiliki tradisi Yahudi yang keras. Beberapa ahli mengakui bahwa Injil Matius disusun pada tahun 80 Masehi karena Injil ini muncul sesudah penghancuran Yerusalem oleh tentara Roma di bawah perintah Titus pada tahun 70. Terus Beberapa ahli telah berdebat mengenai Matius Rasul menulis sebuah Injil asli berbahasa Aram yang juga diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh seorang Kristen yang tidak ketahui asal-usulnya. Iya, ini yang tadi ini sesuai dengan tradisi Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum sesuai dengan tradisi apa? Sesuai dengan tradisi ya, apa? ada hubungannya, tapi kan main topiknya, main conclusionnya Mana Matius buktinya? yang menulis Injil Mana buktinya? dalam bahasa Aram sebelumnya, kemudian mana buktinya kalau Matius yang kemudian menulis? diterjemahkan ke bahasa Yunani selesai Nah, pada bukti. tahun 66. Iya, itu tanggapan kan? Itu tanggapan orang-orang yang tidak diketahui kemudian. Yang saya tanya sumber pengetahuan Ya, ini bahwa sumber, itu yang nulis kalau adalah ini sumber, ya, Matius. ini sumbernya. Apa namanya ini? Frater Xaverian ORG. Iya, Apa yang Frater Xaverian dikatakan? ORG. Apa yang dikatakan di situ? Iya, jurnalnya mengatakan, dengar ya, jurnal Frater Xaverian mengatakan Injil Matius yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Oke. Kemudian diterjemahkan lagi oleh bapak-bapak gereja di dalam bahasa. Iya, itu kan pengakuan. Sekarang bukti apa? Buktinya apa? Mana buktinya? Bukti apa? Udah, ini kan ada jurnalnya. Mana buktinya Matius yang nulis buku Matius? Itu kan cuma pengakuan. Ikan ini kan aku udah tulis Injil Matius, dengar ya Bang Juma, dari jurnal Frater Xaverian.org mengatakan Injil Matius lah yang menulis Matius lah yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Apa bedanya dengan kamu mengatakan? Apa bedanya dengan kamu yang mengatakan bahwa Matius itu ditulis oleh Matius? Apa bedanya? Yang saya minta bukti. Nih, sumber. Kan Bang Juma nanya sumber. Ini kan sumbernya dari bukti bahwa Matius lah yang menulis Matius itu. Aku harus ke Inggris, ke naskah papirus gitu. Bukan. Bukti bahwa yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Mana buktinya? Ini kan dengar Bang Juma. Ini jurnal afterxaverian.org. Jurnalnya. Dia menuliskan bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius dalam bahasa Aram. Mana buktinya? Ini kan aku tadi udah tunjukkan. Itu kan pengakuan. Sama halnya dengan kamu mengakui bahwa yang menulis adalah Matius. Mana buktinya? Anda minta saya ke Inggris menunjukkan membawa naskah papirus ke Bang Juma gitu. Mana bukti bahwa yang menulis itu Matius? Apa sih Sedunia orang boleh mengatakan. Sedunia boleh mengatakan. Ini enggak data ini. Itu data orang mengatakan penulisnya adalah Matius. Tapi yang saya minta bukti bahwa yang nulis Matius itu mana? Nggak ngerti lagi itu ngomong Bang Juma gimana? Itu Anda mengatakan bahwa orang-orang emang nanti kalau aku udah bentar kalau aku kasih sumber yang mengatakan Injil Matius itu ditulis oleh Matius, itu bukan pengakuan. Itu pengakuan, kawan. Yang diminta ini adalah bukti bahwa yang aku ngomongnya sama Bang Juma ini gimana. Nah, sekarang berbalik, saya buktikan bahwa yang menulis buku Matius itu adalah bukan Matius. Mana buktinya? Matius 9 nomor 9. Itu bukti namanya. Itu bukti. Kok nangis pula? Itu bukti. Bang Suma, ya Paman, Anda mengatakan Matius tidak ditulis oleh Matius. Mana itu buktinya Bang Suma? Gak ada tertulis. Bentar. Di Matius 9 gak ada tertulis. Bukan Matius yang menulis, nggak begitu. Jelas itu. Justru disitulah itu yang asumsi membuktikan. namanya.
Sekarang Anda baca lagi deh. Anda baca lagi Matius 9:9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Itu bukti bahwa penulis Matius bukan Matius. Kok jadi nangis ya? Kalau penulis Matius itu adalah Matius, narasinya begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata Bang Juna, kepadaku, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil atau menceritakan tentang Yesus, oke? Yang menjadi tokoh utamanya adalah menceritakan tentang Yesus, bukan menceritakan tentang Matius, ya. Injil Matius itu yang menceritakan saya tentang Yesus, bukan tanya menceritakan tentang bukti Matius. bahwa Tetapi dituliskan oleh Matius. Tadi mana aku buktinya kasih kalau sumbernya, Matius yang jurnal. nulis? Mana buktinya kalau Matius yang nulis? Kan tadi aku udah kasih jurnalnya, sumbernya gimana sih Bang Juma? Loh, itu pengakuan orang-orang bahwa yang menulis Ya Matius. Tuhan, kalau bukan pengakuan apalagi? Harusnya mengaku penulisnya dong. Gini, ketika Penulis saya Penulis, ya. mengatakan itu buatan saya, ya harus mengakui. Begitu, itu tetap pengakuan. Iya, Matius harus mengaku bahwa Ya buku udah. Matius itu. Mana pengakuan Matiusnya? Mana? Di mana Matius mengaku? Bang Juma harus belajar lagi ya, mengerti tentang jurnal itu apa. Jurnal itu nggak gampang bikin jurnal. Jurnal itu berdasarkan hasil penelitian. Jurnal Bisa melalui itu ada yang kualitatif dan kuantitatif. menarasikan hasil penyelidikan yang tidak berujung kepada sumber, sehingga mereka mengatakan diindikasikan bahwa Ini aku nggak ngerti Bang Juma ini sebenarnya penulisnya kuliah nggak adalah sih? Aku sampai Matius. loh. Mana buktinya? Nah, justru saya mikir, anak ini tamat TK nggak sih? Ya aku habis bingung Bang Juma itu nggak ngerti apa yang kusampaikan, arti jurnal nggak ngerti, arti Anda, sumber nggak ngerti, Anda yang arti pengakuan tidak juga nggak ngerti. Anda yang tidak jujur. Anda tidak jujur. Apa yang aku nggak jujur? Matius Nambah-nambah dosa. 9. Ya, enggak nambah dosa juga kalau masih Kristen, ya sama aja. Matius 9 nomor 9. Mana lebih aneh? Mana lebih aneh? Mr. M nggak bangkit-bangkit. Dia kan sama seperti Nabi Musa. Kan Nabi yang Iya, datang seperti kenapa Nabi tuh? Musa. Ya, Sedangkan- kenapa nggak Nabi Musa aja yang kenapa nggak Nabi Musa sedangkan- aja yang ditinggikan? Kenapa harus Mr. M? Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Ya kenapa? Ya kenapa? Kutanya syahadat? dulu, Nabi Kenapa Musa syahadat harus bangkit nggak menggunakan dari kubur? Bang, Ya kenapa Nabi Musa, bersyahadat harus menggunakan Mr. M? Kenapa nggak- nggak Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Enggak. Nabi Iya, Muhammad. udah bangkit. Iya, Mana? ada bangkit. Orang-orang kudus bangkit, kuburan terbuka. Mana Nabi Aku buka Musa ya. bangkit dari kubur? Ya, silakan. Silakan. Di mana Nabi Kuburan Musa bangkit? terbuka. Nah, Orang-orang berarti- kudus bangkit ya. Berarti bukan cuma Yesus yang bangkit dari kubur. Iya kan semua kan di kuburan lagi, mana lagi? Oh iya, berarti Yesus bukan sendiri bangkit dari kubur, bukan? Iya, Yesus kan bangkit dari kubur. Gimana sih Bang Juma? Ya, berarti Nabi Bentar, Musa juga. Matius 20. Iya, bentar aku baca dulu ya. Berarti Matius bukan hanya 27 Yesus yang ayat- bangkit. Bentar dulu biar aku baca. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang kudus di perjanjian lama seperti para nabi itu mereka udah bangkit. Itulah kebangkitan pertama bagi orang-orang. Nah, mana mereka? Kristen, Setelah bangkit, Kristen, mana mereka? Ketika Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Ya, Jadi para sekarang- nabi itu udah bangkit. Sekarang mana orang kudus itu? Jadi kota Kudus baca ya, aku baca Di lagi. mana, di mana? Dan sesudah Masih hidup kebangkitan Yesus sampai pun sekarang? mereka pergi keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus. Mereka Masih sudah di hidup? kota Kudus yaitu Yerusalem baru. Berarti masih hidup sampai sekarang? Mereka di Yerusalem baru, kota Kudus. Iya, berarti masih hidup sampai sekarang.
Iya, udah hidup mereka kan katanya bangkit Oh, seperti Yesus berarti bangkit. bukan cuma Yesus yang bangkit. Tadi kan aku udah bilang seluruh orang perjanjian lama yang orang-orang kudus itu udah bangkit, mereka ke kota kudus. Iya, ke kota kudus itu maksudnya Karena kemana? Yesus Ki? udah mengalahkan maut. Karena Yesus kan udah makanya Yesus mengabarkan Injil keselamatan ke alam maut, ke alam kematian. Iya. Berarti mereka sudah ke surga. Iya kan mereka ke kota kudus, Yerusalem baru. Kan ada Iya. ayatnya ini. Yerusalem baru itu surga maksudnya. Iya. Berarti Yesus pembohong. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 16. Oh, bentar, aku sebelum masuk ke situ aku tanya dulu Bang Juma, kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Sama seperti Nabi Musa. Lah, tadi aku udah bilang Nabi Musa nggak bangkit. Di mana dalilnya Nabi Musa bangkit? Ini kan tadi aku udah bacakan, orang-orang kudus di perjanjian lama itu udah pada bangkit ke kota Yang kudus. saya tanya Nabi Musa. Nggak ngerti lagi aku ngomong sama Bang Nah, Juma. makanya kalau Anda mengatakan kemudian Yesus berkata, Anda berkata bahwa orang-orang kudus semuanya naik ke surga, berarti Yesus itu pembohong besar. Kenapa? Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan dirinya. Itu ya sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus bangkit. Tetap aja pembohong dia itu. Kalau Anda mengatakan Ya enggak, itu kan sebelum Yesus bangkit. Ketika Yesus udah menyatakan dirinya bangkit, baru orang-orang kudus naik ke surga. Sekarang Anda baca 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11. 4 aja terus. Loh, Anda kan mengatakan sebelum bangkit Elia lebih dulu ke surga daripada Yesus. 2 Iya, Raja-Raja 2 karena nomor memang 11. Elia itu memang apa? spesial diangkat. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pendusta. Berarti dia Apanya? pendosa. Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dirinya. Berarti dia pembohong. Cocoklah dia mati terkutuk karena ternyata dia pendusta, pembohong, penipu. Enggak, aku buka lagi ya ayatnya ya. Ya, silakan. Silakan. Pembohong Yesusmu Itu Burunda sebenarnya kalau dia paksakan itu 2 Korintus maksudnya 5 ayat 21. itu maksudnya mereka pada 2 Korintus bangkit ke 5 kota ayat kudus. 21. Di situ sudah banyak orang yang menyaksikan. Ada yang lebih dulu lagi masuk ke kota kudus itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Artinya banyak orang sudah ada di kota kudus. Lebih duluan lagi daripada orang-orang kudus. Orang bangkit. Nah, itu 2 Korintus 5 ayat 21. Yang tidak mengenal dosa telah dibuat. Bentar bukan. Yohanes 3 nomor 13. Bentar. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Pembohong. Ini bentar dengar ya. Dengar. Pendusta. 1 Petrus 2 ayat 22. Penipu. Bentar dulu Bang Juma. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa, nggak ada berdosa. Yohanes 3 nomor 13. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada dalilnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa. Saudara, Ngapain? Saudara, Yohanes 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya ini Tidak ada ia tidak berbuat ada dosa seorang pun. dan tipu Berarti tidak Paulus- ada dalam mulutnya. Berarti Paulus juga penipu. Karena ini terbukti Yesus penipu. Kau katakan lagi tidak ada berdusta dalam mulutnya. Jadi ini Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13. Baca. Bentar. Nah, sekarang jangan sebentar, baca. Apa katanya? Baca. Daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Tidak ada Ya, seorang ini kan- pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kucluk 2 Raja-Raja nomor ini 2 kan dengar, bab ini kan 2 naik nomor ke surga. 11. Kalau dia kan Elia diangkat. Diangkat dengan naik ke surga itu beda ya? Lempar juga kau nanti Beda panci lah. ya. Ya beda lah. Dengar, naik ke surga ini Yesus itu naik sendiri.
Kalau Elia kan dia kan Intinya itu sampai ke surga, bro. Gimana sih kamu ini? no. Dengar, ini ini kan dia itu naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Elia naik lebih dulu. Betul. Tidak ada diangkat di situ, diceritakan di situ, wahai penyembah Yesus Kristus, makhluk halus. Di situ Yesus mengatakan di Yohanes 3 nomor 13, diangkat dengan naik itu sama aja, tuyul. Berbeda kalau Yesus itu naik sendiri ke surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berbeda diangkat sama naik ke surga. Tidak ada masalah angkat atau terangkat sendiri di sini. Yesus mengatakan tidak ada seorang tadi kan aku pun udah kasih, yang telah naik kan ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia Yesus, pembohong, penipu, pendusta. Karena kenapa? 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia terangkat ke surga, alias Elia naik ke surga, sama aja itu. Terangkat ke surga dan naik ke surga itu bedanya tak ada. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus. Kata Yesus, bohong, penipu. Sadarlah. Jangan di-mute. Sadarlah Jangan itu. di-mute aku Bang Juma. Aku paling malas kalau di-mute. Aku berkualitas. Jangan suka aku di-mute. Terus kenapa itu Mr. M itu kenapa gak bangkit-bangkit? Untuk apa dia bangkit? Ya untuk menyatakan kalau Nabi sebelumnya itu Yesus bisa hidup lagi, kok Mr. M kok nggak hidup lagi? Yes, saudara, Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Yesus itu belum mati sampai detik ini. Sampai detik ini Yesus itu belum mati. Jangan kau tidak Yesus, mati. Yesus itu disalib. Tidak mati. Yesus tidak mati. Mau bukti dalil? Aku kasih datanya ya. Mau pakai Ya, data, silakan Bang, kau kasih data. Iya, saya juga akan berikan data kepadamu bahwa Yesus tidak mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, silakan. Kau bacalah. Oke, aku buka ya. Ya. Bang Juma lah baca sekali-sekali. Lah kamu lah yang baca, Yang nanti makin kau bilang pintar. lagi aku pelintir. Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati, udah? Mana 23 juta? Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang? Rasul, muridnya. Hah? Ya. Dia. Rasul. Dia siapa tuh? Mau siapa lagi? Yesus lagi. Jadi bilang Yesus itu bukan menulis kitab. Oke. Itu perkataan Petrus. Sekarang kalau perkataan Yesus kau dengarkan baik-baik. Sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu surga. Lukas 9 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah ada? Sudah terlihat? Sudah datang?
Ayo. Aku berkata silakan. kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Melihat kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah terlihat? Kerajaan Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya nenekmu kiper, janganlah kayak gitu kali kawan. Di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti di surga. Apakah kerajaan Allah sudah ada sekarang? Baca doa Bapa kami, silakan. Kenapa kau suruh saya baca doa bapakmu? Ya makanya biar ngerti. Datanglah kerajaanmu seperti bumi seperti pertanyaan saya, siapa orang yang masih hidup sampai hari ini yang ada bersama Yesus pada saat itu? Yang masih hidup, belum mati. Karena di situ dalilnya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk enggak Yesus di situ? Termasuk enggak Yesus? Kena kau kan? Benar nggak? Aku berkata Jantungmu kepada masih di kiri nggak? sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum siapa di situ? Murid-muridnya mati. Siapa yang belum mati? Ayo, mulai kau kena, jantungmu pindah ke kanan, betul? Benar nggak? Benar nggak? Bentar, aku masih bingung ini. Ginjalmu melepuh. Bentar. Boleh dong, saya ketawa Serem kali jahat. ketawaanmu Bang Juma, kayak mak lampir. Melepuh ginjalnya. Bentar, sabar. Ayo, Gak usah ya, melepuh ginjalmu kan? bentar, aku lagi Bukan pusing. ginjalmu Aku kan? lagi pusing, bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayo. Kerajaan Allah belum ada, belum terlihat. Berarti orang itu harus masih hidup sampai hari ini. No. Kita kembali satu Petrus 3 tadi. Satu Kenapa ke Petrus? para rasul Itu yang bukan melihat langsung pengakuan Yesus itu Yesus. mati. Ya tadi kan kamu kan bilang apa Yesus gak mati. Dalilnya 1 Petrus 3 ayat 18 Yesus mati. Ya udah. Ya, kamu kan tadi bilang Yesus gak mati. Yesus mati. Tapi Yesus Kamu lari berkata ke ada yang ayat belum mati lain, gak jelas sebelum. ini. Oh iya dong. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Janganlah di-mute, jangan di-mute Bang Juma. Kalau tadi jangan di-mute. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dia masih hidup sampai hari ini, belum mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, karena aku orang, tidak 1 akan Petrus mati 3 ayat sebelum melihat 18, kerajaan Allah. Yesus itu mati Bang Siapa? Juma. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli Ya udah, dengan nggak peduli, berarti ucapan-ucapan Bang di Juma luar botol, Yesus. nggak pakai Yesusnya data. sendiri. Bang Juma botol. Sekarang Yohanes 3 nomor 16. Sekarang Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya Petrus atau Yesus? Jawab. Yohanes 3 ayat 16 itu ya, Yang harus dipercaya Yesus atau Petrus? semua yang tertulis di Alkitab itu. Ya semua perkataan Yesus itu, semua perkataan yang di Alkitab. Sini. Dekatkan matamu ke sini. Sini. Buka matamu biar keludahi masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kayak bocil? Enggak, supaya kau itu setanmu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Si berfungsi matamu. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa anaknya di situ? Petrus atau Yesus? Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apa sih? Berarti di 1 antara Petrus 3 orang yang ayat- hadir di 1 sana, Petrus 3 murid-muridnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Saya Kristus itu tidak mati. peduli. Yang harus Ya dipercaya udah, itu Anda kalah. Yesus. Anda tidak Sekarang peduli. pertanyaan Anda saya, yang tidak harus ngomongin yang harus asumsi. Ya saya bawa data. Udah? Sini 23 juta sini. Yang harus dipercaya anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa? Anaknya yang tunggal maksudnya siapa? Yesus Ya, atau ada- Petrus? Siapa? Di ayat itu siapa? Hah? Siapa?
Ya itu siapa? Kamu jawab. Ya udah siapa? Siapa yang harus dipercaya? Siapa? Yesus atau Petrus? Data, Yang data, harus Bang Juma, dipercaya. data, pakai data. Yesus atau Petrus? 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 Yang ayat harus 18 dipercaya. ada data yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati. Oke, jadi kalau ada nggak peduli atau hanya asumsi, Sekarang itu Yesus ada mengatakan botol. saya tidak mati. Itu Anda namanya Saya kalah tidak di mati, luar kata narasi. Yesus. Yesus mengatakan saya tidak akan mati sebelum Siapa? kerajaan Ya, lalu surga siapa datang, itu? kerajaan Allah datang. Ya, lalu Yesus siapa yang itu? berkata. Siapa? Yesus yang Ya berkata. siapa? Yesus Siapa? yang berkata. Yesus. Ya lalu siapa yang nggak mati itu siapa? Ya mati Yesus 1 Petrus 3 ayat Yesus yang 18. tidak mati. Yesus saya lebih percaya daripada Petrus. Lagian juga Petrus itu, buku Petrus itu Data, tulisan itu ada Paulus. data. Itu bukan. Bentar. Bentar. Aku buka lagi data yang lain ya. Kenapa Anda ingin membantah ucapan Yesus? Bukankah yang harus Enggak, dipercaya Yesus? karena Anda asumsi. Itulah bukti. Anda asumsi. Itulah bukti. Anda nggak bisa jawab Saya siapa itu asumsi. orangnya. Saya telah menjawab, satu-satunya manusia yang masih hidup itu adalah Yesus sampai hari ini. Dosa kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, Bung, siapa di antara orang-orang yang hidup, antara Yesus, murid-muridnya, keluarga Yesus, tetangga Yesus, teman-teman Yesus, saudara-saudara Yesus, yang masih hidup sampai hari ini? Siapa? Kutanya dulu kau. Siapa? Apa? Apanya dong, dang ding dong. Siapa apa pertanyaan Bang Juma apa? Yesus berkata, Lukas 9:27, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ya, lalu Pertanyaan- siapa? Sekarang Lalu siapa? pertanyaan saya. Siapa? Pertanyaan Siapa? saya. Jawab sendiri. Ya jawab sendiri. Pertanyaan Kalau saya. ada datanya Yesus mati 1 Petrus 3 Lalu siapa yang masih hidup? Kalau Yesus mati, Ya. siapa yang masih hidup sampai hari ini? Ya lalu siapa? Kok jadi saya? Kamu mengatakan Yesus mati. Kan aku Lalu kan siapa? mengatakan Yesus itu mati. Lalu Bang Juma bilang ada. Lalu siapa itu? Lalu siapa yang masih hidup? Tanya Ya, Yesus. siapa? Tanya Yesus dong. Karena Yesus berkata, Nggak nyambung, ada Bang yang Juma tidak ini. akan Nggak mati. nyambung. Oke, yang menjadi permasalahan utama adalah case pertama itu, case kita itu kan Bang Juma bilang Yesus gak mati. Dan aku ada datanya loh Bang Yes, Juma. ini dalilnya. Jangan bodoh lah. Kan aku udah ada datanya itu 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Kristus itu mati. Kau pancing saya. Ya berarti Kau pancing saya, pernyataan Anda lempar itu kepalamu batu kalau begini. udah kalah. Itu bukan pernyataan saya, Cak Kangkung. Lah, Ini ada pernyataan dalilnya kok nggak Yesus. dibilang. Ada dalilnya kok. Sekarang saya tanya samamu. Lukas 9 nomor 27 itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Yang kau baca di kitab Petrus itu ucapan siapa? Para rasul, muridnya langsung. Ya, siapa? Ya Petrus. Petrus. Mana yang harus dipercaya? Yesus atau Petrus? Semua yang tertulis di Alkitab. Di mana tertulis bahwa inilah anakku Petrus, harus kau percaya? Di mana tertulis? Beda konteks. Beda konteks. Kau tidak mau bilang beda celana dalam? Ini Yesus yang berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Dia siapa? Siapa yang Kenapa masih hidup? kau harus tanya? Siapa yang masih Aku hidup? udah kasih data Ada Bang nggak? Juma. Aku udah kasih data Bang Juma. Iya, oke. Aku udah kasih data Yesus mati. Jadi pernyataan Anda itu Yesus mati. Pernyataan Anda itu udah aku bantah. Oke. Dengar. Pernyataan baik. Anda udah aku bantah. Baik. Yesus mati. Oke. Baik. Kelar. Berarti Yesus ini Mana pembohong. duit saya 23 juta. Berarti Yesus ini Enggak pembohong. berbohong. Enggak ada perkataan yang Dia mengatakan ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Berarti dia pembohong. Karena murid-muridnya semuanya sudah mati. Kalau Yesus pun mati, lalu siapa yang tidak mati? Itu siapa? Hah? Hei. Yesus mengatakan sabar. tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anda mengatakan Yesus mati.
murid-muridnya semuanya mati, berarti tidak ada, mati semua, alias Yesus ini pembohong. Begitu maksudmu? Kau ingin mengatakan Yesus pembohong? Hah? 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 Hei, 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 beda. Sabar. Cila, Gimpe ulu, Ponyi, Kalonjing. Kau itu Yesus yang harus dipercaya, dan satu-satunya kandidat yang masih hidup sampai detik ini hanya Yesus. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Kalau tidak ada yang hidup, kalau semuanya mati, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup. Karena kenapa? Kerajaan Allah belum datang, surga dan neraka belum datang. Harus ada yang masih hidup sampai detik ini. Siapa itu? Kalau tidak ada, berarti Yesus pembohong. Kalau ada, berarti Islam dong yang benar. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka ingin membunuh nabiku, mereka ingin menyalib nabiku, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan aku mengangkatnya ke langit kepada kehadiratku. Mazmur 19 nomor 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia diangkat dan dikenyangkan, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu baru betul. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, yang lainnya mati, termasuk Yesusmu. Ayo, angkat tangan aja lah bro. Besok ku kasih modal kau jualan sayur lontong aja di pasar. Daripada kau membela imanmu, tapi ternyata yang menghancurkan imanmu sendiri adalah Bibelmu itu sendiri. Gini loh Bang Juma. Sekarang silakan. Bang Juma itu bernarasi liar. Kok saya narasi liar? Saya pakai data. Jangan panik, bentar. Jangan panik. Kok jadi saya yang panik? Okay? Kok jadi saya yang panik? Diam. Kok jadi saya yang panik? Gimana? Anda bahwa Yesus tidak mati, betul? Betul. Oke, tadi kan Yesus aku udah masih hidup sampai data. detik ini. 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus itu mati. Oke, berarti Kata ketika siapa? ada data Kata bahwa siapa? Yesus itu mati. 1 Kata Petrus 3 siapa? ayat 18, berarti pernyataan Anda terbantahkan. Oke, berarti pernyataan Yesus terbantahkan oleh Petrus. Betul? Berarti pernyataan Petrus lebih akurat daripada perkataan Yesus. Betul? Karena ternyata semuanya mati, termasuk Yesus. Lalu Anda ingin mencap Yesus ini sebagai apa? Ternyata dia pembohong. Dia mengatakan ada yang masih hidup. Sebelum kerajaan Allah datang, dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mati. Nah, ternyata Anda mengatakan, enggak dong, mati dong. Berarti Yesus pembohong. Setuju kita? Setuju kita kau penyembah Yesus pembohong? Hah? Hei, Cila, Gimpe ulu, hei. Kau ingin menuduh Nabi Tuhanmu sendiri. Sabar. Aku lagi nyari datanya ini. Sabar. Yang panik itu sampean. Makanya kawan, mending kau jadi penjual apa itu? Cilok. Jual cilok aja, mumpung lagi lebaran puasa. Kau mau kemana? Kau ingin mengatakan Yesus mati, berarti pembohong dia. Satu-satunya hal yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nanti aku tanya lagi sama dia tidak disalib dan dia sama tidak guruku, ya. dibunuh. Nanti tanya lagi sama guruku. Tanya gurumu. Kau kalem, tanya si CP, tanya si Edis, tanya si Bom. Tanya kalau perlu Paulus kau bangkitkan. Kau tanya dia, kalau perlu kau suruh ke sini. Ada kau banyak cakap Juma. Ayat banyak kau ubah. Oke. Jadi pernyataanku terbantah sudah pernyataan Bang Juma sudah kubantah bahwa Yesus memang mati Petrus 3 ayat 18. Berarti Yesus pembohong. Itu urusan Anda. Berarti Yesus karena pembohong. Anda bernarasi liar. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Kan aku kasih data 1 Petrus 3 ayat 18. Iya, berarti Yesus Anda pembohong. bernarasi liar. Saya menghargai. Saya Tadi aku menghargai bukan data 1 Anda. Petrus 1 Petrus 2 ayat 22 tidak ada tipu Saya muslihat dalam mulutnya. Saya Yesus tidak menghargai berbohong. data Anda. Saya menghargai Anda data bernarasi Anda. liar.
Anda Sekarang bernarasi liar. sekarang Anda baca Lukas 9 nomor 27. Berani nggak Anda baca? Aku mau tidur. Aku mau banyak pasienku. Mau tidur aku. Pasien kok punya pasien gimana ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara, Jadi gitu ya Bang Juma. Jadi gitu ya pernyataan Anda terbantahkan bahwa Yesus mati 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau Anda bernarasi liar itu Anda itu bukan asumsi bantah Anda. saya. Sudah. Anda bukan bantah saya, kawan. Anda bantah Yesus. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya hanya membantu kalian supaya waras, jangan gila permanen. Karena agama saya agama rahmatan lil alamin, maka sebagai pembawa rahmatan lil alamin, kita harus bagi-bagi rahmat itu. Kasih sayang itu harus kita bagi, bukan hanya untuk milik Islam, tetapi kalian juga harus merasakan. Tapi kalau ternyata Anda menolak rahmat itu, ya wallahu alam, saya tidak ada kekuatan untuk memberikan Anda hidayah. Hanya Allah punya hak yang memberikan hidayah itu. Yang pasti Anda telah membuktikan bahwa Yesus berkata ada yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Dan ternyata Anda mengatakan mati semua. Ketika Anda mengatakan sudah mati semua, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup sebelum kemudian melihat kerajaan Allah. Oke? Artinya kalau ada noise di sini tolong ditutup dulu, sakit kuping. Astagfirullah, astagfirullah. Ya gitu ya. Seperti itu saudara ya. Saudara siapa namanya tadi itu? Jeb, pasti Anda masih mendengarkan di bawah, pasti Anda pusing, pasti masuk ke dalam dapur, hantamkan semua panci-panci melayang, piring melayang, baskom melayang, bahkan Anda kasih mengalir semua keran air yang ada di rumah Anda tanpa Anda mematikannya kembali. Karena depresi, stres berat, terguncang Anda, jantung Anda melepuh, otak Anda mendidih, karena Anda kemudian bertentangan dengan ucapan Yesus yang adalah senjata pamungkas, bahwa Yesus sendiri mengatakan sampai detik ini dia tidak tersentuh oleh kematian. Berdasarkan Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesalehannya doanya telah dikabulkan. Dengan kata lain, Yesus masih hidup sampai hari ini dan belum mati. Berarti yang mati dan yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah kepada seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria. 20 juta belum tersentuh, belum terjamah oleh saudara-saudara kami Kristen. Yang masih mau mencoba, masih ada waktu, silakan. 20 juta masih tersedia untuk Anda. Ya, silakan teman-teman Kristen, naik lagi silakan. Siapa yang bisa menjawab 20 juta, ya. Silakan. Tapi harus pakai data ya. Nggak pakai data gagal. Bang Kang Santang, Siap. nanti coba cari tahu saudara kita Jeb ini kabarnya besok dia kenapa ya. Saya khawatir dia loncat dari lantai 3. Kirain kena serangan jantung. kena stroke ringan. Barusan saya dapat informasi hasil penyelidikan saya. Ya. Wih, Habis barusan diskusi sama Bang Juma ini, gitu ya. Dia telan garpu, enggak? Enggak, dia kan rumahnya rumah panggung tuh. Loncat. Pas turun baru sekali anak tangga langsung jatuh ke bawah, 16 jahitannya rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwwata illa billah. kurangi jahitan 15 mau kena 16. Ya, ini ada Kuswandi sama Ali AR, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Gak ada. Oh, oke. Ini pennya bang Suma. Siap, Yang mantap, mau, Masya Allah.
yang siap untuk mengawal Bang Zuma dari Madura. Mantap. Oke, sambil mengisi waktu teman-teman netizen yang baik hati, pandai menabung, tolong di follow-follow yang di atas ya. Terutama Bunda Mila, tolong di follow. Kodong, kenapa di turun pengawal tadi? Follow Bunda Mila. Terima Setelah kasih. diperiksa tadi, lukanya sih lumayan. Anaknya nggak mau dibawa ke RS. Dia maunya Sembuh sendiri. sembuh sendiri. Ya, tapi ya itulah. Itu perkembangan terakhir. Oh, kita kasih kontrase naknya. Jadi satu kaki kirinya nyangkut di tangga atas, kaki kanannya dibawa gitu. Jadi kalau bisa Bunda Rama tolong anak orang lah Bunda. Gimana caranya itu? Bingung itu. Menindis-nindis itu apa dia tindis tuh cari-cari cuk. Assalamualaikum. Sekelas dokter juga. Kalau sudah masuk Waalaikumsalam. mengenai ketuhanan jadi oon. Jadi gimpi ulunda. Wabarakatuh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya semuanya buat semuanya di sini. Gimana Bang? Ada yang bisa dibanting? Itu yang barusan OT naik tadi aja Bang, dibanting. Panci-pancinya udah dibanting semua Bang. Info. Iya, itu makanya aku bilang sama host besok cari tahu bagaimana kabarnya teman kita itu. Iya Bang. Bang Zuma. Yang saya takutnya ini sebentar Bang. ya, Bang ya. Yang saya takut besok dia keluar sudah pakai baju daster. Pakai baju daster, pakai sepatu futsal, lari-lari depan rumah. Ini yang saya takutkan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak. Saya pernah wawancara itu anak, memang dia ada gejala awal. Gejala awalnya itu, ya itu juga pernah jatuh dari sepeda waktu kecil. Bergeser paru-parunya, siksak, makanya dia kayak begitu. Ya dimaklumi aja lah. Iya. Oke Bang, saya turun dulu Bang. Ya makasih banyak Bang. Iya, makasih, Semuanya. makasih. Sehat selalu ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naikkan lagi kalau masih ada yang mau mencoba 20 juta silakan kita tunggu ya. Ya pasien-pasien, siapa tahu butuh beli beras gitu, kita bantulah. Rusli, Pak Rusli. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rusli, ada keluhan? Aku cuma baru naik Komal Bang Zuma. Ada Pak? Apa ada keluhannya apa gimana Pak? Tidak ada di keluarnya saudara. Pak Rusli ini bawa dosa waris atau harta waris? Tidak, aku penggemarnya Bang Zuma. Oh ya silakan, kirain ada apa Tambah gitu. tahun kakara. Oh singkat menjemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peta itu noise, suaranya feedback. Yang satu matiin. Terima kasih sudah dinaikkan. Ya? Belum. Oh, Jakarta. Jangan-jangan udah mau pindah KTP tuh. Ya. Ada musik. Pak Esau ini. Pak Esau, selamat pagi. Pak Esau. Bang, Baru duduk tuh.
Bang Esau. Iya, selamat pagi, Bang Juma. Lagi Pak. Bang Esau, ini ada topik yang menarik nih Bang Esau. Saya mau, Bang Esau kan orangnya netral nih. Itu yang keluar dari kubur itu benarnya anaknya Bunda Maria atau bukan ya Pak Esau? Silakan Pak Esau. Yang jelas, Isa dan Masih itu tidak pernah dikubur. Artinya hanya ada di kubur itu ya yang digantikan. Jadi beberapa literasi di kami menyatakan bahwa Isa dan Masih itu dinaikkan ke langit. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang itu narasi orang yang Yunani lah. Jadi saya tidak sepakat, saya tidak tahu yang itu siapa, nggak tahu Judas, nggak tahu Helal. Begitu Pak Andi. Maksudnya itu Pak Esau gimana? Kan sebagian mengatakan yang keluar dari kubur itu anaknya Maria begitu. Sedangkan datanya jelas waspada terhadap Kristus atau Yesus palsu gitu. Gimana itu Pak pendapatnya Pak? Iya, di dalam literasi kami setelah Isa dan Masih diangkat oleh Elohim ke langit kedua di Taman Getsemaní itu, beberapa narasi itu memang ada keluar dari kaum Yahudi dan Yunani. Jadi artinya siapa yang memang dikubur dan memang menurut versi Muslim diserupakan, ya benar adalah ya adanya itu adalah Judas atau Simon. Antara kedua orang itu aja yang memang literasinya jelas. Oh jadi menurut Pak Esau ini Yesua Amasia waktu berdoa di Bukit Getsemani disitulah diangkat hidup-hidup. Begitu ya Pak ya? Bukan di Taman Getsemani, beliau lari. Jadi begini ya. Ya gimana Pak? Menurut literasi kenasaran yang saya pahami, Isa dan Masih itu memang lari, tetapi larinya adalah bukan ke Taman Getsemani, tetapi ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau Al-Aqsa. Dan sanalah beliau diangkat oleh Elohim ke langit kedua. Karena di dalam beberapa literasi kami, perbatasan antara bumi dan langit itu hanya di Al-Quds. Dan ini juga tervalidasi oleh pihak Anda, yaitu di waktu Baginda mengalami Isra Miraj. Dia mirajnya di Al-Aqsa atau di Al-Quds. Oke. Artinya kesimpulannya menurut Anda anaknya Maria Yesua Amasia ini belum wafat, belum mati sampai sekarang ya? Iya, sepakat. Oke. Ah, ini baru Kristen lurus nih. Kalau ini dapat hadiah nggak Bang Juma? Gimana, Ustaz Alif? Kalau gitu Pak Esau, kenapa Anda berbeda dengan Kristen yang lain? Kenapa Pak? Ya, secara kaum antara Kristen dan Nasrani itu memang berbeda. Kitab sucinya juga berbeda. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Karena Injil ini seperti Anda ketahui adalah suatu bentuk pewahyuan yang memang oral sifatnya, sama dengan Quran. Cuman tidak ditulis secara jelas. Maksudnya ditulis itu pewahyuan sama murid-muridnya. Nah, semasa kekhalifahan, begitu Baginda meninggal, kekhalifahan itu adalah membuat suatu kodifikasi. Jadilah satu buku, yaitu Quran. Berbeda dengan murid-muridnya Yesus dan Masih. Mereka Jadi sebelum itu baru dibunuh begitu. Jadi Pak Esau meragukan yang ada sekarang di tangan miliaran orang itu, Anda meragukan itu bukan Injil gitu? Iya, tetapi beberapa kutipan ada Injil di sana. Karena tidak pernah Elohim berfirman kepada Lukas, Yohanes dan Matius. Itu hanyalah suatu pemahaman dari suatu pewahyuan Roh Kudus menurut orang-orang Kristen yang memang divalidasi di dalam di Antioquia itu. Ya, Oke. Artinya sepintar-pintar orang mau menghilangkan kebenaran, artinya di sana masih ada sisa-sisa kebenaran, betul ya? Iya, bahkan di literasi Biblenya sendiri pun bahwa Isa dan Masih tidak mengaku bahwa dia adalah seorang Tuhan, dia adalah seorang Nabi. Setuju kalau itu Pak. Artinya Yesua Amasia waktu ada di muka bumi itu menyampaikan secara oral dan kemudian tidak ada
satupun atau menjaga oral itu ditulis. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi kita bisa sebagai manusia berakal bahwa pasti Yeshua Masya ajarannya pasti benar, seiring dengan bagaimana ajaran Nabi Musa, Nabi sebelumnya, pasti ada koneksinya atau sinkron, begitu ya Pak? Iya, betul. Yang saya pengen tanyakan kepada Bang Zuma ini adalah satu ya, yang memang satu apa ya, di dalam ranah ini saya jujur aja, sekian lama saya mempelajari Islam, kebenarannya, dan memang suatu hal yang memang harus saya sadari, apa yang dikatakan bahwa masa atau kebenaran tentang literasi Injil ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Beberapa validasi yang ternyata di Quran itu banyak diceritakan tentang kemuliaan Isa Al-Masih. Itu menjadi pergerakan terhadap hati saya ini. Saya memang menjadikan suatu pemahaman di dalam ketauhidan dan kebenaran tentang baginda Nabi Muhammad ini adalah suatu hal yang harus saya yakini kebenarannya, bukan hanya diimani, tetapi diikuti. Masya Allah. Ya tinggal ikrar aja Pak. Karena kita tahu Yeshua Masya itu kan mengajar 3,5 tahun. Syariat-syariatnya kan belum bisa kita implementasikan di zaman sekarang. Masih sangat terbatas loh Pak. Nabi Muhammad SAW kan melengkapi ini semua. Nabi terakhir. Ya udah tinggal ikrar aja Pak Esau. Mumpul di bulan suci Ramadan ini Pak. Itu sih. Semoga Abang Esau dapat hidayah. Itu sih dari saya. Makasih. Baik Bang Adi. Bagaimana saya harus memulainya, karena memang jujur aja selama 50 tahun saya di Indonesia memang mempelajari tentang ini kenasranian dan Islam itu ternyata perbedaannya tipis, tapi memang harus saya akui dari beberapa pemahaman dari komal-komal dengan rekan-rekan di Apologet Muslim ini, ya sebenarnya kalau boleh saya curhat sedikit Bang Juma, saya telah bersahadat secara sir. Cuman memang saya harus keluar dari kaum saya sendiri di sini untuk meyakinkan hal itu. Jadi segerakan aja Pak Esau. Tapi ya kita di sini nggak ada pemaksaan dalam memeluk Islam ya. Tapi kalau secara narasi Anda itu sebenarnya Muslim, secara berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya tinggal memperlengkap syariatnya saja. Ya syariatnya itu yang pertama ya syahadat, sholat dan seterusnya ke bawah, kelima hukum itu Pak. Itu aja sih. Ya baik. Jadi saya harus apa nih kalau dalam melakukan syahadat, karena memang berbimbingan, atau saya harus ke masjid atau bagaimana? Ya, di sini bisa Ustadz Alif, ada Banyumas. Ustadz Alif silakan Ustadz. Masya Allah di bulan suci Ramadan ini Pak Isau ternyata banyak belajar dan ingin benar-benar kembali ke Islam. Ustadz Alif Banyumas silakan. Yang lain. Masya Allah. Masya Allah, Pak Esau, Allahu Akbar. Pak Esau ini dulu lawan debatnya Gurunda Juma sama Ustadz Alif nih, Ustadz Alif. Apa Pak Esau? Wah, Masya Allah, mau syahadat. Ya, kalau diizinkan di sini, saya mau bersyahadat. Waduh, Masya Allah. Akhirnya, wah, nanti guru kami yang pimpin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah,
ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah maha besar, Allah maha besar. Tak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu datang, karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Ya, saya mendengarkan ya sepintas tadi, saudara kita, sahabat kita Bang Esau ingin bersyahadat di bulan suci Ramadan ini. Allahu akbar, Masya Allah. Apakah itu benar dari hati yang paling terdalam, saudaraku? Ya betul Bang Juma. Allahu akbar. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara jemaat-jemaat yang saudara pimpin selama ini? Saya setelah keluar dari kaum saya sudah harus menyelamatkan diri saya sendiri. Sebelum menyelamatkan orang lain, saya harus selamat dulu. Begitu. Allahu akbar, takbir. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. KTP saudara Esa ini apa? Jujur Bang Juma, demi Tuhan, KTP saya sudah saya rubah menjadi Islam. Allahu akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mau mandiri, begitu. Allahu akbar, Masya Allah. Ya, gimana sahabat-sahabat yang lain? Izin kita, tapi dia belum bisa open cam nih. Dia masih sedikit. Beliau kan udah sering kita kenal gitu loh. Nanti minta nomor teleponnya. Langsung aja Bang Juma. Itu mestinya bisa itu open cam. PSA open cam dong. Udah 500. Organik itu followernya. Oh iya bisa, ternyata saya undang itu buka cam. Nih, saya temenin. Hari Jumat lagi bersyahadatnya, Masya Allah. Kita sebagai umat muslim kalau ada kesalahan Pak Esau mohon maaf ya, karena sering berdebat dengan Pak Esau, terutama Guru Juma nih sering debat nih sama Pak Esau. Kadang ada emosi juga. Iya, mohon maaf. Jadi Pak Esau monitor. Pak Esau. Iya. Iya, open cam ya. Mohon tidak keberatan ya. Open cam. Jadi muslim sejati insya Allah siap. Cek, Masya Allah Pak Esau. Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Gurunda, perangkat Gurunda Ya, ngadat lagi tuh. ngadat ya. Iya. Cek satu. Udah beres. Oke, langsung kita syahadat. Ya, Bang Esau. Ya. Ikuti saya Bang. Baik. Simbol tauhid, satu tangan, satu jari. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Setelah ya perjuangan panjang kemudian mencoba untuk saudara kita ini yang menyatukan tekad, memperjuangkan ajaran keyakinannya kalau Yesus itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi saksi beliau sudah menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dengan demikian beliau sudah menjadi Muslim, menjadi Islam yang utuh. Ya. Semoga kemudian saudara kita, sahabat kita Bang Eso bisa istiqomah. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan abang kita ini mudah-mudahan istiqomah dan menjadi bagian dari pejuang yang ada di barisan terdepan para apologet Islam Indonesia. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Momen yang sangat haru, kita sudah sering berdiskusi ya, bahkan berdebat dengan Pak Esau di mana beliau mempertahankan imannya, tapi malam ini Allah lembutkan hatinya, Allah ketuk hatinya, akhirnya menerima kebenaran Islam yang sudah dipimpin oleh guru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah pada momen yang bahagia ini, momen yang indah ini. Mohon Pak Esau bantu aminkan doa ini, karena saat ini Anda yang paling bersih di antara kami, karena Allah sudah ampuni dosa Anda yang telah lalu. Ya, mohon bantu Allah semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanak. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina Tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam agamamu ya Allah, dan lembutkanlah hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, terutama bisa jadi di antara kami atau mungkin di antara keluarga Pak Esau ini sampai detik ini masih ada yang belum menerima kebenaran agamamu ya Allah, yang masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka. Kau jadikan hati kami ini rusak, jadikan kami menjadi orang yang berdosa, yang durhaka, yang ingkar ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin
ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.